Raffi Ahmad, ini dia kekayaan Anda. Total harta dari kekayaan Raffi Ahmad ada 1,033 triliun. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden. Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini kita mau bahas yang lagi viral tentang gas LPG 3 kg ya. Di video lainnya kita membahas yang lucu-lucu, parodi ya, yang nyana film-film pendek gitu ya. Netizen Indonesia pinter banget ya bikin seperti itu ya. Dan di video kali ini agak serius nih. Kritik keras buat Menteri Pak Bahlil ya, Menteri SDM. Yang mana ini gimana ini, kacau banget, kok bisa ya ada kebijakan tanpa ada mitigasi dulu ya, atau ya pelan-pelan lah ya gitu, kok bisa langsung digas gitu aja ya, sehingga bikin kocar-kacir di bawah. Meskipun pada akhirnya dianulir ya keputusan itu ya, sampai Pak Prabowo juga menginstruksikan itu supaya dijual lagi di eceran ya. Cuman hal ini gimana? Takutnya terulang lagi ya kebijakan-kebijakan yang terlalu prematur seperti ini ya. Belum benar-benar matang langsung dieksekusi gitu ya. Gimana sih? Ini konsepnya gimana ya? Coba-coba apa gimana? Harusnya kan pelan-pelan dulu. Aduh ya, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita nonton video-video protes keras nih dari masyarakat ya, dan juga gimana pada akhirnya kebijakan ini dianulir ya, dan dijual lagi di eceran ya. 1, 2, 3 go ya. Ini di video pertama di TikTok kita ya. Kita play dari masyarakat dulu ya. Nyari gas susah bener ini pemerintah, tuh sampai kita ngikut-ngikutin mobil. Oh, mobil sampai diikutin tuh. Mobil gas kita ikutin, mau kemana dia tuh? Udahlah, ikutin aja dah, mau kemana dah jalannya nih. Sampai berhenti tuh. Diinfokan nih, daerah Mahuk ada. Ikutin aja nih mobil gas, tuh. Sampai diikutin ya mobil gas ya. Nah ini di Pangkalan juga. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya, buat apa ya? Ya, ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Punya Ya orang. punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya, iya. Udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. Timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, ya bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Kita nyari udah muter-muter ya Pak. Susah emang. Udah, Bu. Dibatasin belum tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Ya, keras banget ya. Jadi memang itu belum tentu penimbunan ya. Belum tentu penimbunan ya. Cuman masalahnya jadi pertanyaan juga ya, kenapa kok itu ada full satu truk, itu truk apa itu ya, ya satu mobil itulah ya, itu kenapa nggak dilayani masyarakatnya, dan infonya adalah itu milik orang. Ini gimana ya? Atau orang kan katanya tidak boleh, ini pada saat nggak boleh dijual di eceran loh ini ya kan. Kalau nggak boleh dijual eceran, artinya kan yang beli di Pangkalan itu emak-emak ini ya, ngecer ini ya, yang belinya cuma 1-2 tabung gas saja ya kan. Orang paling yang agak banyak 2 lah buat yang jualan-jualan tuh ya. Nah ini kalau ada yang beli 1 truk itu artinya kan yang beli toko atau pengecer ya. Ini kan pada saat kebijakan nggak boleh dijual di eceran ya, makanya ibu ini yang memvideo pun dari sudut pandang ibu ini juga
mikirnya nggak masuk akal kalau itu punya orang ya. Jadi wajar kalau punya pikiran yang aneh-aneh ke arah penimbunan ya. Jadi ya jangan marah juga ya yang dikatain seperti itu ya, karena ini ya mencurigakan begitu ya. Ini timbunan apa nggak tahu ya, belum tentu guys ya. Oke, lanjut. Nanti ada lagi nih video ini. Iki lho bolo, aku ki Ini pengecer dari sudut pandang Mula pengecer. aku atur 20.000, aku jual 20.000, dari agen itu udah 18, kadang ada yang 18,5. Terus aku harus jual berapa? Nah, jadi yang salah itu bukan para pengecer. Pengecer itu hanya mengikuti. Iya. Coba spill dari agen-agen terdekat kalian, harga dari agen berapa? Monggo lah introspeksi diri, monggo lah kebijaksanaan. Kami itu tidak mengambil untung banyak, mong sambatan lho. Ngerti ora? Ngerti ora? Dong apa ora? Ya, jadi dari agen 18.000 mereka jual 20, ya normal ya. Jadi dari pemerintah maunya pinginnya bisa ditekan lebih murah lagi ya, tapi sebenarnya dari masyarakat itu bukanlah sebuah hal yang darurat ya sebenarnya ya. Maksudnya gini, 20.000 itu mungkin mahal, tapi masyarakat masih ya tetap bayar. Maksudnya nggak yang ngeluh-ngeluh banget ya, padahal ya akhir-akhir ini ya. Kan sebelumnya kalau nggak salah 18 ya sampai 19 gitu ya, sekarang 20. Ya memang antisipasi dari pemerintah itu niatnya baik, tapi eksekusinya kok kacau gini ya. Karena ini bukan sesuatu yang darurat. Karena kalau dikasih pilihan, tetap orang lebih milih di pengecer lah, nggak apa-apa lah bayar 20.000 gitu ya. Ya walaupun kita harapannya ya bisa harganya lebih murah lagi. Kalau bisa dua-duanya ya, tetap belinya di pengecer tapi harganya lebih murah. Ya itu silakan dipikir Pak ya. Pak Bahlil ya. Kayak gini nih, antri tuh. Itu posisi di dalam truk ada gasnya. Masih banyak gasnya dibilang udah. Nah ini kenapa ya kalau banyak kejadian seperti ini? Gasnya masih banyak tapi dibilang udah habis. Gas masih banyak dibilang udah habis. Ya ini perlu ada penjelasan ya. Kenapa kok di beberapa kasus di sebuah truk itu ada penuh tapi bilangnya habis, atau bilang udah punya orang, yang mana pada saat itu kebijakan katanya nggak boleh dibeli pengecer nggak boleh jual katanya. Kan bingung itu punya siapa ya. Ini saya marah nih. Nih Pak Bahlil langsung disamperin. Emosi banget ya bapaknya ya, bapaknya. Oh, ada aja yang demo ini. Iya. Pemerintah langsung kabur tuh. Iya. Nggak tahu tuh. Ini dari jarak yang agak jauh kita lihat jarak yang lebih dekat ya. Bapak yang demo tadi. Nanti ya. Ini ada tapi kita nggak Ini boleh yang tadi, beli. guys. Ya buat apa ya? Ya. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Inti
Intinya, iya, udah punya orang. Punya orang, antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Nih. Saya mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, iya, bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, jangan. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo, nih. Ya. Kenapa? Ini video yang tadi sebenarnya. Kebijakan tolol. Kebijakan tolol dan goblok katanya. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol, menterinya pada tolol emang. Rata-rata nyusahin rakyat, lo lihat aja nih rakyat. Ngantri, udah ngantri panjang, dapetnya cuma satu. Kebijakan Pemerintah tolol. goblok. Lanjut. Saat ini kebijakan Nah, ini yang jarak yang lebih dekat ya tadi ya. Pak Menteri tadi ya. Diadang sama ini Bapak ini. Waalaikumsalam. Tolong. Saya tidak akan marah, saya tetap kontrol diri. Ya, sabar aja. Kalau mau pegang gas saya jangan sampai hilang. Iya. Gimana? Pak Menteri, ini masyarakat buset. Wah, mulu ini. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Kan gas juga dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000. Maksimal 20.000. Supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Artinya ada yang menyalahgunakan ya. Jadi artinya menteri mencium ya ada penyalahgunaan memang ya di distribusi LPG ini ya. Ya, kita lanjut ya. Yang tadi dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Ini jawaban dari Bapak tadi ya. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub pangkalan. persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Yang saya udah Oh, berarti Bapak ini pengecer ya? KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya.
Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Pak punya alat untuk bertindak. Ya, ini adalah video lanjutan dari yang tadi ya. Jadi masih dijawab lagi sama bapaknya ya. Dan ini cukup membuat Pak Bahlil kewalahan ya. Luar biasa Pak ini ya. Bukan masalah ngantrinya, yang di rumah yang nungguin nih lapar ya. Aduh. Kebijakan Pemerintah tolol. goblok. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol. Menterinya pada tolol emang. Rata-rata nyusahin rakyat. Tuh lihat aja nih rakyat. Ngantri. Udah ngantri panjang, dapatnya cuma satu. Tuh, macet. Gara-gara ngantri di pangkalan. Rakyat lo tuh banyak, 275 juta, goblok. Kalau nggak ada pengecernya susah lah beli di pangkalan semua. Tolol banget no. Keras nih. Menteri pada tolol. Bego ngatur pada. Orang mah jangan yang eceran, yang pengecer yang dipotong. Ada juga yang tengahnya tuh. Ya. Dari pangkalan atau kebanyakan agen yang harus ini dilihat penyalurannya bener apa enggak. Kalau pengecer mah cuma 2.000 perak. Di sini juga cuman beda 2.000 perak, tapi kita ngantrinya nggak kira-kira. Udah lama nggak dapet juga. Emang kebijakan goblok, pemerintah goblok emang. Oke, lanjut. Nah, kalau udah muncul produk alternatifnya gini, biasanya bentar lagi produk lamanya akan hilang. Wah, kalian masih ini. ingat kan BBM Bener gak ini? Premium? Dan kalian juga nggak sadar kalau hari ini BBM Premium itu udah hilang dari pasaran. Itu gimana polanya? Pertama dibatasin, terus cuman ada di SPBU tertentu. Pakai barcode, digulirin isu yang mengalihkan, hilang tahu-tahu. Mana nih yang kemarin pas kampanye katanya mau membela kepentingan rakyat? Mana nih yang katanya mau ngasih makan seluruh rakyat Indonesia? Ya percuma kasih makan anaknya tapi orang tuanya dikerjain pakai harga-harga yang naik nggak karuan. Nah, kalau udah muncul produk alternatifnya Ya, ini gini, muncul dugaan-dugaan biasanya baru bentar ya. lagi Jadi apakah ada kelangkaan LPG 3 kg pengalihan ini, ya? kita mesti hati-hati. Ya. Rakyat itu sekarang sudah sangat paham, ya. Rakyat itu sekarang sudah sangat pintar. Kita tidak bisa lagi mengakali atau membodoh-bodohi mereka. Nggak bisa lagi. Kelangkaan LPG ini, rakyat memahami bahwa ini adalah upaya mencabut perlahan-lahan subsidi LPG 3 kg. Hati-hati. Rakyat itu paham. Jangan sampai rakyat membuat gejolak atas upaya-upaya ini. Rakyat sekarang sudah banyak curiga tentang kebijakan-kebijakan kita. Sama halnya juga dulu rakyat diakali kan. Bensin perlahan-lahan Ini kurang hilang. lebih sama ya. Lalu Sama yang muncul sebelumnya. Pertalite, kemudian Pertamax dan lain sebagainya. Perlahan-lahan hilang. Nah, sekarang lagi perlahan-lahan hilang Pertalite. Pakai barcode dulu, setelah barcode nanti akan perlahan-lahan hilang. Ya, kemudian nanti akan mempertahankan Pertamax. Jadi rakyat itu sekarang wajar saja kalau curiga bahwa LPG 3 kg ini akan perlahan-lahan dihilangkan. Kenapa sih kita membuat kebijakan-kebijakan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat? Dulu LPG kan tidak kurang kan? LPG biasa aja, tidak ada masalah. Saya sangat yakin kelangkaan LPG ini dipicu atas rencana pemerintah yang akan mengatur pola penyebaran LPG 3 kg. Sehingga mempengaruhi pangkalan-pangkalan, juga mempengaruhi penjual-penjual LPG. Satu harapan saya, ya hati-hati mengambil langkah-langkah. LPG ini tidak hanya langka di Jawa, tidak hanya langka di Sumatera, tidak hanya langka di Kalimantan, tidak hanya langka di Sulawesi. LPG ini langka di seluruh Indonesia, di seluruh lapisan masyarakat. Jangan coba ngatur-ngatur, kemudian mengambil langkah-langkah keliru. Hati-hati. Hati-hati, rakyat bisa bergejolak dengan permasalahan ini. Rakyat itu terlampau pintar hari ini. Ibu-ibu, emak-emak, itu semuanya sudah pintar-pintar sekarang. Sudah paham pola dan kinerja tata kelola pemerintahan hari ini. Sudah pengalaman mereka. Minyak tanah perlahan-lahan hilang, bensin perlahan-lahan hilang. Sekarang ini Pertalite juga perlahan-lahan hilang. LPG nanti perlahan-lahan hilang. Rakyat khawatir dengan hal-hal seperti itu. Sudahlah, kita tidak usah berburu ke rakyat kalau hanya untuk mempertahankan ekonomi negara ini.
jangan berburu kepada rakyat untuk mempertahankan keuangan negara ini. Ya, ini dari suara DPD RI. Banyak yang nggak suka gara-gara saya ngomongin gas. Dari Bang, kasih MPXAD solusinya. Itu kan subsidi, Bang. Mengurangi subsidi. Banyak yang main di situ jadinya. Ya memang banyak yang main. Justru dengan dibatasi itu banyak yang main. Teman-teman tahu nggak? Jumlah SPBE di Indonesia itu kan banyak banget. Minimal satu kabupaten itu ada satu, ya kan? Dan siapa yang punya SPBE itu bukan direct langsung dari Pertamina. Nggak semuanya SPBE itu direct langsung milik dari Pertamina. Itu ada milik perorangan atau badan atau PT yang saya sebut distributor. Nah, biasanya karena sudah bentuknya perorangan atau miliknya institusi swasta, biasanya main tuh agen-agennya ditunjuk. Nanti agen main sama pangkalan juga ditunjuk. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pemerintah mengatasi itu? Nih, saya kasih tahu, silahkan praktekin. Pemerintah dari SPBE kan sudah ada alokasinya tuh, dibagi langsung ke pangkalan tanpa agen, dan itu di dropping langsung dari SPBE-nya pakai pihak ketiga aja last mile-nya. Jadi kirimnya langsung pakai pihak ketiga langsung ke pangkalan, dan harganya juga pasti langsung kepotong kos. Kita bilang kalau dari SPBE 12.750, ya kan, kita ambil margin 5%, banyak last mile yang mau mengerjakan dengan margin 5%. 5% dari 12.750 itu nggak nyampe 1.000. Jadi harganya cuma paling naik jadi 13 ribuan. Itu sudah di level pangkalan. Ada loh orang yang beli langsung ke pangkalan, artinya bisa ditekan price-nya itu sampai ke 15.000 ke 16.000. Tinggal pangkalannya aja pebanyak. Kalau di bawah pengecer mau jual lagi, ya kan, tinggal dibekalin aplikasi namanya My Pertamina Agen kayak, atau pakai aplikasi MP Store. Itu aja. Jadi yang mau jualan lagi di data si agen A ini udah ambil berapa jatahnya. Jangan-jangan di kampungnya dia udah banyak. Tapi biasanya yang tukang ngepul barang, yang suka nimbun barang itu bukan pengecer. Duitnya dia tuh nggak ada, nggak mungkin mampu dia buat ngepul barang. Yang ngepul barang tuh biasanya bandar-bandar tuh biasanya ngepul barang, nanti ditahan harga supaya naik. Seperti itu. Jadi perbanyak tuh direct selling dari SPBE ke pangkalan, pangkalan ke pengecer. Tinggal diatur tata niaganya. Bisa pakai aplikasi My Pertamina Agen mungkin, atau pakai aplikasi MP Store juga bisa. Ayo, kalau memang mau benerin dan kita mau bantu masyarakat supaya masyarakat itu harga gasnya lebih rendah, ayo kita pikirin bareng-bareng. Itu solusi, Bu, biar gak kenyang di tengah. Banyak yang gak suka. Itu ya kan, kelangkaan tuh biasanya ada yang nimbun ya, ada pemain nih berarti. Tapi kalau pengecer rasanya itu ya kecil kemungkinannya. Kalau pengecer ngapain ya, keluarin uang gede buat nimbun ya. Biasanya yang atasnya ya, atasnya pengecer ya. Itu sebenarnya harusnya simpel ya, karena gas ini kan barang dari Pertamina, dari pemerintah ya. Ambilnya itu dari pemerintah, dari BUMN lah ya. Jadi kan siapa yang ambil tuh kan tahu ya. Beda ini kalau produk lain ya. Produk-produk lain itu kan nggak langsung dari, banyak yang nggak langsung dari BUMN ya. Harusnya ketahuan ya, yang daerah mana biasanya suplainya berapa, terus kok langka di daerah sana. Itu yang kan ada wilayah-wilayahnya guys ya. Nah tapi nggak tahu lah ya, kok sesulit itu ya cari pemainnya yang nimbun-nimbun tuh. Ini ada Pak Arif Poyono ya di wawancara ya. Lagi santai nih Bang. Santai Mas lah, hujan. Bang, 2 hari ini berita itu penuh dengan masalah LPG 3 kg. Kenapa Mas? Hilang. Iya, jadi itu kan Wakil Ketua DPR sudah bicara bahwasannya itu bukan perintah Presiden. Masalah menghilangkan pengecer. Pengecer gas LPG 3 kilo. Benar, tapi Kementerian SDM Pak Bahlil bilang bahwasannya itu perintah Presiden. Gimana menurut Abang sebagai teman? Wakil Ketua DPR-nya siapa Mas? Oh, Pak Sumidasko. Oke. Nah, sebagai jadi apa saya? Sebagai ya politisi Gerindra, temannya Pak Presiden.
Gimana menurut abang ini? Gini Mas, ya. Pak Prabowo itu kan kalau di dalam keputusan di tingkatan presiden, ya kan, dia memerintahkan itu kan supaya tata niaga gas 3 kilo itu lebih efisien, ya, harganya atau lebih murah atau sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, sehingga rakyat tidak diberatkan dengan harga yang dari berapa itu 18.750 rupiah, harga eceran tertingginya di pangkalan, terus di pengecer bisa jatuh 21-22. Bukan berarti Pak Prabowo itu memerintahkan menghilangkan pengecer gas tabung 3 kilo Mas. Nah ini jadi benar kata Pak Dasko. Ya, karena yang nggak benar ini ya Menteri SDM-nya Mas Bahlil. Nah itu dia. Ya, kan tidak Salah bisa tafsir mungkin ya. mengimplementasikan perintah dari presiden. Ya kan dia main langsung aja pengecer dihilangkan, di stop. Yang akhirnya apa? Terjadi antrian panjang di pangkalan-pangkalan yang juga menyebabkan gas langka, gas hilang, harganya mahal. Yang paling ngeri lagi apa Mas? Ya. Telah menjatuhkan korban jiwa rakyat Indonesia, ada yang meninggal di yang meninggal ya. Akibat antrian Nah panjang. mau semuanya ini disekalakan ke Prabowo. Orang yang bego itu menterinya Mas, yang nggak bener bikin sistemnya kan. Bener nggak Mas? Ya, jadi ini Mas ya kalau saya melihat ini bentuk dari pemberontakan atau mbalelonya si Bahlil Mas sebagai ketua umum Golkar yang merasa partainya paling gede, kursinya paling banyak di DPR setelah PDIP, ya, yang mau menyalahkan akibat kesalahan dia kerja tidak becus diarahkan kepada Presiden Prabowo Mas. Nah sekarang kalau begini kan rakyat jadi bencinya sama Prabowo Mas, yang disangka-sangkakan Mas. Nah itu dia Ya, Prabowo malah bikin susah. Jadi presiden Prabowo malah jadi susah. Gas susah, gas mahal kan. Yang nggak bener ya siapa? Ya si Bahlil, bukan presiden gitu loh. Nggak ada perintah presiden. Presiden tidak akan memerintahkan itu. Presiden itu orang yang sangat, Presiden Prabowo ya sahabat saya itu orang yang sangat sayang sama rakyat, apalagi rakyat kecil. Karena kan gas LPG 3 kilo itu Mas punya pengaruh dengan sektor UKM Mas. Betul. Kalau susah nggak dagang tuh Mas, tukang bakso nggak dagang tuh, tukang nasi goreng, tukang pecel lele. Iya 2 hari ini Bang Arif. Ya kan? Nah yang salah siapa? Bahlil nggak bisa kerja. Karena itu ya saya memberikan masukan kepada Pak Prabowo Subianto, sahabat saya, evaluasi si Bahlil, evaluasi seluruh menteri yang nggak becus. Betul tuh Bang Arif. Pecat. Betul. Nggak usah takut dengan parpol-parpol. Rakyat bersama Anda Mas Prabowo. Oke ya Mas. Oke, Mantap ya. Nggak perlu takut dengan parpol-parpol. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Nggak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini. Menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Susah. Mantep banget emang ya, presiden ini ya, kita. pada akhirnya emang Pak Prabowo turun tangan ya. Terpaksa. Nah, ini. Akhirnya udah dijual di eceran lagi. Mulai hari ini. Dari pengencernya kita rubah statusnya menjadi sub pangkalan. Jadi sudah normal. Nah.
Itu tadi ya, bahasanya sub pangkalan ya, bukan pengecer lagi ya. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Bu, makasih ya, mohon maaf ya. Bu, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini barangnya ada, barangnya ada, barangnya ada. Sampai kapan deh Bu? Hari ini terakhir, hari ini terakhir ya Pak. Semua kita fungsikan lagi. Tujuan negara menggelontorkan uang 87 triliun subsidi LPG dengan harapan agar masyarakat mendapat LPG dengan harga yang murah, terjangkau. Tapi yang terjadi adalah masyarakat mendapat harga LPG yang di luar batas apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, patut dicurigai juga ada oplosan-oplosan. Ini yang membuat kami harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan penataan. Mulai tadi malam atas arahan Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya tadi pagi adalah turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapat LPG dengan baik. Nah, dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden, kami untuk pengencer, kami naikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Agar apa? Semuanya bisa dikontrol dengan IT. Supaya harga bisa terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan. Itu tujuannya. Ini Pak Menteri ya, saya mau di HP sampai habis, pulsanya malam semalaman ceramah Bapak. Iya, matursun. Pak, mohon maaf ya, mohon maaf antri ya, mohon maaf. Hari ini pengencer itu diberikan statusnya. Menjadi subangkalan. Bapak sudah tahu belum? Jadi dikasih mereka yang penting harganya Pak. Harganya dengan harga 25.000, 30.000. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Berapa harga sekarang? 19.000 dari Pangkalan. Pengenceran berapa? 19 Pak. Dari kita 16 ke Pangkalan 19. Oh, alhamdulillah. Nah, ya. Jadi sudah dianulir dan pengecer bisa menjual kembali tapi dengan status sub pangkalan ya. Ini ada video yang cukup menarik, video terakhir ya. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kode apa ini? Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu adalah semacam kuda Troya. Masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat? Boleh. Ya, ini cukup liar ya pemikiran ini, tapi ya namanya juga opini ya. Boleh sebagai rakyat tuh, siapapun boleh berpendapat ya. Ini bisa kalian jadikan masukan juga. Apakah kira-kira seperti itu? Kalau saya pribadi sih nggak fokus di soal ini ya, soal Gibran, Mas Gibran ya. Fokusnya ke Pak
Bahlil ini statusnya memang ketua umum partai politik, ya seperti yang tadi ada yang menyampaikan, dari koalisinya Pak Prabowo itu terbesar ya kursinya Pak, selain Gerindra itu Golkar ya. Kalau di luar itu kan ada PDIP yang besar ya. Jadi Pak Bahlil ini adalah ketua umum partai politik yang besar ya. Apakah beliau ini gimana ya, Pak Prabowo ini ke beliau ada ewuh pakewuh atau segala macamnya? Nah ini kan jadi pertanyaan kan ya, karena ini ketua umumnya partai besar loh ini. Nah, kami juga tentunya berharap ya, kalau ada pekerjaan yang kurang cocok ya, yang nggak becus ya, nggak usah urusan seperti itulah ya. Kalau nggak beres ya ganti, udah reshuffle ya. Tapi ya nggak tahu ya, itu hak prerogatif Pak Prabowo ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita masih ada video menarik lainnya nanti ya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.